pada video kali ini kita akan membahas solusi dari soal bentuk akar, bagian penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contoh soalnya ada 5 yang akan kita bahas, yaitu kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk berikut ya, kemudian menentukan nilainya. Kita mulai dari soal yang pertama. Akar 27 ditambah akar 12 dikurangi akar 300. Kita mulai dari bagian yang paling kiri terlebih dahulu ya. Baik. Akar 27 itu dapat kita sederhanakan sebagai berikut, yaitu akar 9 kali 3. Fokus utama kita adalah penyederhanaan, sehingga kita cari faktornya 27 itu berapa saja yang memungkinkan, kemudian pilih yang memungkinkan bisa disederhanakan ya. Oleh karena 27 salah satunya adalah 9 kali 3 dan 9 dapat kita sederhanakan, maka kita pilih faktor 9 sama 3 ya, 9 dikali 3. Oke, kemudian yang bagian akar 12. Akar 12 dapat kita sederhanakan menggunakan faktornya 12, yaitu 4 sama 3 dibanding 6 sama 2 ya, sehingga ini 4 dikali 3. Kemudian yang akar 300 tentunya kita dapat dengan mudah mencarinya dengan 100 dikali 3, karena akar dari 100 itu berupa bilangan rasional. Baik, dari sifat perkalian maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Akar 9 dikali 3 itu dapat kita pisahkan ya, jadi akar 9 dikali akar 3. Begitu pula dengan akar 4 dikali 3 akan menjadi akar 4 dikali akar 3. Dan yang akar 100 dikali 3 ini akan menjadi akar 100 dikali akar 3. Baik, yang paling kiri menghasilkan 3 akar 3. Kemudian yang ini ya menghasilkan 2 akar 3. Dan yang terakhir akar 100 kan 10, berarti 10 akar 3. Seperti itu. Baik, jadi karena dikalikan dengan akar 3 semua, atau bilangan irasional atau bentuk akarnya adalah akar 3 semua sesuai dengan kaidah bentuk akar, maka kita dapat mengumpulkan ya semua bilangan real di depan bentuk akarnya. Berarti 3 ditambah 2 dikurang 10 dikalikan akar 3 yang akan menghasilkan nilainya minus 5 akar 3. Ini adalah solusi untuk soal yang pertama. Kita ke soal yang kedua. Akar 8 dikurangi akar 20 ditambah akar 50 dikurangi akar 80. Seperti yang langkah tadi, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Dan kita cari kemungkinan-kemungkinan dapat diakarkan ya. Seperti itu. Oke, maka kalau dari 8 kita dapat memiliki kemungkinan faktornya adalah 4 sama 2, sehingga 4 dikali 2. Feeling kita adalah 4 ini dapat diakarkan kan ya, menjadi bilangan yang rasional, yaitu bilangan 2. Oke, kemudian yang 20 juga kita mencari faktornya yang dapat diakarkan, berarti 4 kan, 4 sama 5 ya. Jadi nanti 4 dapat diakarkan, 5 untuk akarnya yang irasional. Kemudian ditambah akar 50, ini berasal dari 25 dikali 2, kemudian yang terakhir 80, ini adalah 16 ya, 16 dikali 5. Nah, seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sifat perkalian gitu ya. Kalau tadi di nomor 1 itu langsung, ini saya coba menguraikan. Jadi, salah satu sifat perkaliannya adalah kalau ada akar A dikali B, maka dapat dipisahkan akar A sendiri dikalikan dengan akar B sendiri, seperti itu. Baik, sehingga akan menjadi seperti ini bentuknya. Akar 4 dikali akar 2 dikurangi akar 4 dikali akar 5 ditambah akar 25 dikali akar 2 dikurangi akar 16 dikali akar 5 ya. Sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah 2 akar 2 dikurangi 2 akar 5 ditambah 5 akar 2 dikurangi 4 akar 5.
Lalu setelah ini kita kelompokkan sesuai dengan dikalikan berapa bentuk akarnya. Nah, di sini ada dua bentuk akar, yaitu akar 2 dan akar 5. Maka kita kumpulkan yang akar 2 terlebih dahulu ya. Di sini adalah ada 2 akar 2, kemudian kita cari, di sini ada 5 ya. 5 akar 2, maka plus 5 akar 2. Kemudian sudah tidak ada, berarti kita ambil yang ini ya. Min 2 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Seperti sifat penjumlahan yang kita pelajari sebelumnya, maka kita peroleh hasilnya adalah ya 2 ditambah 5 ya. 2 ditambah 5 dikali akar 2, kemudian kita boleh di sini bilang ditambah gitu ya. Ditambah gitu aja ya. Kemudian min 2 min 4 dikalikan akar 5. Ruangannya sudah habis, saya lanjutkan di sebelah sini, maka menghasilkan menjadi 7 akar 2, ini min 2 min 4 berarti min 6 ya, dikurangi 6 akar 5. Inilah solusi untuk soal yang nomor 2 ini ya. Akar 8 dikurangi akar 20 ditambah akar 50 dikurangi akar 80. Untuk sederhananya adalah 7 akar 2 dikurangi 6 akar 5. Baik, kita ke soal nomor 3. Akar 75 dikurangi akar 48 ditambah akar 28. Berarti solusinya adalah sebagai berikut. Akar 75 bisa diperoleh dari faktor 25 kali 3, sehingga kita tulis akar 25 dikali 3. Kemudian yang 48 ini dapat diperoleh dari 16 dikali 3 ya. 16 dikali 3. Dan terakhir yang 28 ini dari 4 dikali 7, sehingga yang paling memungkinkan sederhana adalah 4 dikali 7 kayak gini ya. Baik, jangan menggunakan tadi prinsip atau sifat perkalian. Sekarang kita langsung lagi nih ya, menjadi 5 akar 3 dikurangi 16 akar 4 ya. Sebentar, ini 4 ya. Akar 16 itu 4 akar 5, kemudian ditambah 2 akar 7. Seperti itu. Oh, ini juga ada kesalahan nih, mohon maaf ya. Harusnya 48 itu kan 16 dikali 3, ini dikalikan 5 ya. Saya ganti terlebih dahulu, atau ini aja secara praktis ya. 3 kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada akar 3, di sini ada akar 3 nih ya. Sehingga hasilnya akan menjadi digabungkan ya, 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3, berarti kan akar 3 saja ya. Nah, seperti itu, dan sisanya adalah ditambah 2 akar 7 kayak gitu ya. Oke, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Soal nomor 4, akar 24 dikurangi akar 150 dikurangi akar 54 ditambah akar 600. Akar 24 dapat kita sederhanakan, faktornya 24 itu 4 kali 6, sehingga kita tulis akar 4 dikali 6 ya. Kemudian dikurangi 150 itu 25 kali 6, berarti akar 25 kali 6. Kemudian 54 itu 9 kali 6 ya, akar 9 kali 6. Dan tentunya dengan mudah 600 itu akar 100 dikali 6. Semuanya nanti akan akar 6, sehingga nanti hasil pengakaran yang menjadi bilangan rasional ini kita jumlahkan semuanya ya. Oke, akar 4 itu 2, berarti 2 akar 6. Kemudian akar 25 itu 5. Oke, kemudian akar 9 itu 3. Nah, kayak gini ya. Terakhir ditambahkan akar 100 itu 10 ya. Akar 6. Semuanya dikalikan akar 6, sehingga kita tambahkan saja bagian yang bilangan realnya, itu yang bilangannya rasionalnya atau hasil akarnya ya. Berarti 2 dikurangi 5 dikurangi 3, kemudian ditambah 10. Baru semuanya dikalikan dengan akar 6. Hasilnya adalah berapa nih? Ya, 12 sama kurangi 8 ya, 4 ya. Ketemunya adalah 4 akar 6. Oke, sekarang kita menginjak
ke soal yang terakhir, yaitu akar 9 ditambah akar 200 dikurangi akar 72. Hasilnya akar 9 langsung ya, ini tidak ada bentuk akarnya lagi, ini udah menjadi bilangan yang rasional yaitu bilangan 3 hasilnya. Kemudian ditambah 200 itu akar 100 dikali 2, dan 72 itu akar berapa yuk? 9 dikali 8 ya, atau 36 kali 2. Oke, sorry, 36 dikali 2 ya, karena lebih kecil nanti akar 2 nya, di sini juga ada akar 2 nya. Baik, berarti ini sama dengan 3 ditambah akar 100 itu 10, kemudian dikali akar 2 dikurangi akar 36 itu adalah 6, sisanya ini akar 2 ya. Berarti menjadi 3 ditambah 10 dikurangi 6 akar 2, yang akan menghasilkan nilai 3 ditambah 4 akar 2. Oke, inilah solusi dari contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.